Kukira hidupku sudah sempurna, punya istri cantik dan anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 3 tahun. Pekerjaanku bagus sebagai pegawai bank dan istriku memiliki toko pakaian yang lumayan besar. Kehidupan yang mungkin didambakan banyak orang. Aku merasa menjadi lelaki yang paling beruntung di dunia ini. Tapi roda dunia berputar. Istriku bermain api dengan pria lain dan sekarang kami diambang perceraian. Di saat itulah aku bertemu Gilang, pria seumuranku yang membuatku lupa dengan masalah hidupku. Inilah kisahku. Kira-kira sebulan yang lalu, aku mendapati istriku sedang berduaan dengan seorang lelaki berparas tampan di tokonya. Kupikir hanya pelanggan biasa, tapi keterkejutan istriku saat melihat aku datang membuat aku sebagai suami mewajibkan diri untuk curiga. Dan kecurigaanku tidak salah. Seorang temanku yang membantuku mengawasi istriku memberikan bukti foto kedekatan mereka. Aku murka saat itu dan berkata dengan kasar kepada istriku sehingga ia memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Saat itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mempertahankan perkawinan. Bukankah satu kali orang berselingkuh, ia akan mengulanginya lagi dan lagi? Dalam kebingunganku, aku memilih untuk keluar rumah. Aku perlu tempat baru untuk menenangkan diri. Aku ke Magelang dan di sanalah aku bertemu dengan Gilang, pria yang akhirnya membuatku lupa dengan kesedihanku. Aku memilih Silancur untuk memenangkan diri. Suasana pegunungan, udara yang bersih dan jauh dari kebisingan. Berangkat malam hari dan sampai di sana hari masih benar-benar pagi. Langit merah merona tampak indah luar biasa. Aku langsung membawa mobilku menuju motel Silancur. Rencananya akan menginap di sana 2 hari saja, tapi ternyata itu belum cukup. Pagi itu, setelah membersihkan diri, aku menuju kafe dan memesan kopi hangat. Ada seorang pria yang duduk menyendiri dengan secangkir kopi di tangannya. Pria itu seperti sedang mengagumi keindahan matahari yang baru muncul. Dan entah mengapa, aku ingin bergabung dengannya. Aku perlu teman untuk berbicara. Indah sekali ya, kataku sambil duduk di sampingnya. Pria itu menoleh kepadaku dan tersenyum. Ia segera mengulurkan tangan. Gilang, katanya. Ganang, jawabku sambil menjabat tangannya. Sendirian? Gilang bertanya lagi. Aku mengangguk. Sama? Aku balik bertanya. Kini giliran Gilang yang mengangguk. Pria seumuran kita datang ke sini seharusnya tidak sendiri, kata Gilang lagi sambil memandangku. Kalau tidak sedang patah hati, pasti sedang menghindar dari seseorang. Kamu yang mana? Aku tertawa, kemudian menjawab, dua-duanya. Iya benar, aku sampai ke Magelang ini memang sedang patah hati dan ingin menghindar dari semua orang. Aku ingin menyendiri, sementara Gilang mengaku ingin menyendiri saja. Dan begitulah, dua pria yang sama-sama membutuhkan teman akhirnya sepakat untuk melakukan pertemuan lagi dan lagi. Dari pertemuan pagi itu, Gilang mengajakku makan siang. Setelah makan siang, kita punya banyak waktu untuk berkeliling melihat indahnya suasana pegunungan di Magelang itu. Dan ketika malam datang, aku benar-benar tak ingin sendirian. Maka kembali aku bertemu Gilang. Kali ini aku yang datang ke tempat ia menginap. Sebuah keputusan yang akhirnya merubah perasaanku kepada Gilang. Awalnya aku hanya berpikir bahwa di usia yang sudah 40-an ia belum menikah karena memang terlalu memikirkan pekerjaannya. Banyak pria yang seperti Gilang tak pernah berpikir kalau ia hanya suka dengan perkutut, sebab dari penampilannya ia tampak benar-benar lelaki, maco, gagah, berkumis.
Tapi malam itu ia bercerita tentang dirinya, dan dengan terus terang ia mengatakan suka padaku. Tentu saja aku menolaknya. Dari dulu aku hanya suka dengan apem Australia. Aku tidak akan suka dengan Gilang. Gilang sama sekali tidak tersinggung dengan penolakanku. Ia hanya tersenyum, kemudian memegang kaki-kakiku dan mulai memijit-mijit. Aku ingin menolak, tapi gerakan jemari Gilang di kakiku benar-benar membuatku terasa rileks. Otot-otot kamu tegang semua. Kamu harus melupakan sejenak masalahmu, Gilang berkata sambil jemarinya mengurut otot-otot di kakiku. Nyaman sekali rasanya, dan tak terasa aku manut saja ketika jemari Gilang berpindah ke lengan-lenganku, kemudian semakin jauh ke punggungku. Dilepas dulu ya bajunya, kata Gilang pelan. Sekali lagi, aku hanya bisa manut. Aku memejamkan mata dan mulai menyingkirkan bayangan istriku yang selingkuh. Layaknya tukang pijat profesional, Gilang benar-benar membuatku langsung pulas di tempat. Dan ketika terjaga, aku mendapati tubuhku merasakan hangat karena ditutupi selimut tebal. Sendirian diriku berada di tempat menginap Gilang, kemudian celingak-celinguk mencari keberadaan Gilang. Tak taunya ia berada di depan, memandangi kerlap-kerip lampu rumah-rumah penduduk di kejauhan sambil menghisap rokok. Ia tersenyum saat aku menghampirinya. Kamu kedinginan ya? Katanya sambil melepaskan jaketnya, kemudian mengenakannya ke tubuhku. Betapa aku merasa diperlakukan sangat istimewa oleh pria yang baru 1 hari ku kenal ini. Aku ikut bergabung dengan Gilang menikmati suasana malam di depan penginapan sambil memandangi kerlap-kerip lampu di kejauhan. Berapa hari kamu akan berada di sini? Aku bertanya. Gilang menoleh kepadaku dan menjawab, besok aku sudah pulang. Kenapa? Mulai takut kehilangan aku ya? Kata Gilang sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. Tiba-tiba ia memelukku. Kamu ingin aku tetap di sini menemani kamu? Aku tertawa. Entahlah, tanpa Gilang sendirian lagi di sini tentu aku akan sangat kesepian. Mungkin, jawabku. Gilang dengan tangan yang masih melingkar di tubuhku berkata, ada syaratnya? Apa? Kiss? Aku tertawa. Aku tidak pernah melakukannya dengan laki-laki, Gilang. Kalau begitu, ini menjadi yang pertama, dan biasanya yang pertama akan berkesan, jawab Gilang. Dan itulah kali pertama aku melakukannya dengan Gilang. Hanya kiss, tak lebih dari itu. Namun ternyata benar kata Gilang. Yang pertama itu benar-benar membekas. Gilang bersedia tinggal 1 hari lagi bersamaku di Cilanjur. Kami melakukan kegiatan yang menyenangkan yang nyaris membuatku melupakan istriku yang selingkuh. Setelah seharian bersamanya, akhirnya perpisahan itu pun terjadi. Gilang berharap bisa bertemu lagi denganku. Tapi aku tak tahu kapan itu akan terjadi. Aku harus kembali ke kehidupanku, dan menurut Gilang akan lebih baik jika aku memaafkan istriku demi anak, demi keluarga kecilku. Ya, setelah berpikir, memang aku lebih baik memaafkan istriku dan menjadi keluarga yang utuh lagi. Aku kembali ke rumah. Tapi untuk bersikap biasa kepada istriku ternyata sulit sekali. Bayangan ia gelut dengan pria lain masih tidak bisa aku usir dari dalam kepalaku. Di mata orang-orang, kami masih pasangan yang romantis dan harmonis. Tapi di dalam rumah, aku dan istriku sudah layaknya orang asing. Berbicara hanya jika perlu saja. Aku ingin memaafkan dan melupakan, tapi ternyata tidak bisa. Dan kita mulai tidur di kamar yang berbeda. Aku mulai curhat dengan Gilang lewat WhatsApp.
Gilang masih menyarankan untuk bertahan demi anakku. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku bahkan mulai membenci istriku. 1 bulan bertahan, sesuatu yang memang seharusnya terjadi pun terjadi. Seolah Tuhan memberikan jalan bahwa aku memang sebaiknya mengakhiri perkawinanku. Istriku mulai keluar rumah tanpa izin padaku. Pulangnya hingga malam. Bahkan anak sampai dititipkan ke orang tua. Seolah istriku memang sengaja membuat semakin keruh rumah tangga kami. Puncaknya adalah ia sengaja mengundang lelaki selingkuhannya ke rumah, seperti sengaja mengundang kemarahanku. Baiklah, jika itu yang ia inginkan, mari kita bercerai. Aku tidak tahu kapan tepatnya istriku akan meninggalkan rumahku, atau kapan ia akan mendatangi pengadilan agama untuk menggugat cerai. Karena setelah aku melihat istriku pergi bersama selingkuhannya, aku segera membawa anakku yang masih 3 tahun itu ke rumah orang tua. Keesokan harinya, aku mengajukan cuti panjang dari pekerjaanku, dan malam harinya, aku dan anakku sudah meninggalkan rumah orang tuaku. Aku dan Gilang sepakat melakukan pertemuan lagi. Kali ini tidak di Cianjur, tidak di Magelang. Aku akan menjemputnya di Semarang, dan dari sana kita bisa kemana saja. Kita akan bersenang-senang. Sudah aku bayangkan, aku akan diperlakukan oleh Gilang dengan istimewa. Tidak hanya kiss, tapi lebih dari itu.